'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. Salam Planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, di bulan Ramadan, tetap semangat untuk memberikan edukasi bagi para petani kelapa sawit Indonesia. Ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik dari sahabat The Brondel, Pak Pendi. Saya mau menanam kelapa sawit, saya mau beli bibit sawit siap tanam. Ciri-ciri apa saja yang harus saya cari supaya penanaman di lapangan mendapatkan pertumbuhan yang terbaik dan segera berkembang, jangan sampai ada yang stagnan. Maka izinkan The Brondel pada sore hari ini adalah berbagi tips bagaimana cara memilih bibit siap tanam ke lapangan. Yang pada hari ini di belakang saya ini ada DP Science 1 kalabar, usianya adalah 13 menjelang 14 bulan. Karena ini sebenarnya sudah sangat layak ditanam, namun memang masalah program saja. Tunggu programnya, mungkin beberapa bulan yang akan datang, sudah nggak nyampe bulanan mungkin akan segera ditanam. Dan yang pertama adalah kembali lagi bebas dari hama penyakit. Ini yang penting kita pahami. Ketika Bapak Ibu semuanya nanti mencari bibit siap tanam, maka dapat dipastikan jangan sampai ada penyakit, jangan sampai ada bercak daun, jangan sampai ada bercak atau karat daun, jangan sampai bolong-bolong dimakan, ada ulat gerayaknya di pucuknya, jangan tergerek hampir patah gara-gara mungkin digigit digigit tikus dan sebagainya. Jangan, nggak usah, harus benar-benar bebas anti hama dan penyakit, atau bebas hama dan penyakit baik serangannya ataupun kondisinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah umurnya kita harus pahami dulu. Mungkin monggo saja banyak teman-teman The Brondel yang punya prinsip, wah yang penting tanam dulu 6 bulan aja tanam, nggak apa-apa Pak Pendi, ya silahkan saja 5 bulan. Tapi bahwa bibit siap tanam di lapangan itu sendiri adalah memiliki rumus 12 plus minus 3, yaitu adalah 9 sampai 15 bulan umurnya umur di bibitan ya. Mulai dari tanam kecambah sampai siap tanam ini adalah 9 sampai 15 bulan. Ketika umurnya misalnya masih 6 bulan ya silakan saja. Yang meyakini itu silakan saja. Tapi ingat, ketika belum mecah daunnya sempurna, maka ada kemungkinan banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah jelas nanti ada kemungkinan apakah bibit ini kena juvenil atau tidak, kita nggak tahu karena bibitnya belum mecah. Seperti itu. Apalagi kemarin ada yang viral itu di kalangan para petani-petani sini, salah satunya adalah nanamnya kecambah di lapangan, ini sudah tidak masuk akal. Maka umur yang terbaik itu adalah 9 bulan sampai 15 bulan atau 12 plus minus 3. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasinya. Setelah kita melihat bebas hama penyakit, mesti akan menarik kita. Kemudian dokumentasinya. Jangan lupa ketika kita membeli, pastikan dokumentasinya. Dokumentasinya adalah sertifikatnya, keaslian dari bibit itu sendiri itu asli atau tidak. Jangan sampai kita sudah capek-capek memilih bibit ini baik-baik, ternyata dokumentasinya adalah tidak benar. Maka pastikan, sebagai contoh, apa hubungannya sertifikat itu dengan umurnya? Mungkin bagi orang yang awam, ketika melihat bibit oh ini bibitnya 10 bulan nih, tapi kenyataan di lapangan ternyata bibitnya masih kecil-kecil banget. Bisa jadi seperti itu. Atau ini 10 bulan tapi udah gede-gede banget, ternyata antara sertifikat yang ada dengan biji yang ditanam di lapangan adalah tidak sinkron. Ini ada kemungkinan terjadi ini ya, kalau pihak-pihak atau oknum-oknum yang nakal-nakal itu mungkin terjadi. Tapi kalau yang udah penangkar-penangkar yang profesional ya tidak akan mungkin. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, seperti ini. Kemudian bicara tentang saat tadi umurnya, kemudian sertifikatnya dipastikan benar. Kalau tidak tahu tanya, ini yang paling penting, Pak Pendi asli atau tidaknya. Kemudian legalitas CV juga penting, itu sangat penting sekali. Kalau memang dari perorangan, maka ya pastikan adanya keabsahan dari sertifikat kecambah yang ditanam. Kemudian setelah itu adalah bonggolnya, Bapak Ibu semuanya, yang paling penting. Salah satu hal yang menarik, sebelum bonggolnya adalah mekarnya pelepah. Kalau kita melihat ini pelepahnya mekar atau proporsional. Kalau kita melihat di sini, maka bentuknya itu dia tinggi tapi mekar. Ini yang kita pilih. Sehingga kalau tinggi doang, ada kemungkinan jarak antar polybag ini adalah terlalu dekat atau terlalu rapat. Dia ketika rapat, maka dia tidak akan pernah mekar atau cenderung etiolasi, dia hanya tinggi saja. Misalnya
oh ini bibitnya umurnya 9 bulan tapi sudah tinggi-tinggi. Wah, kemungkinan etiolasi terjadi di dalam tanaman ini. Etiolasi adalah pertumbuhan meninggi yang cepat, lemah, dan kurus. Itu etiolasi. Kemudian ketika ini sudah mekar bagus seperti ini, warnanya mengkilap dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah bonggolnya. Kenapa bonggolnya? Ini menjadi pertanyaan kita bagi para planter. Pak Pendi, kenapa Pak Pendi selalu bilang bonggolnya? Bapak Ibu semuanya, ketika bonggolnya besar, itu berarti dia menandakan menjadi tempat melekatnya akar dengan sangat banyak sekali di bawah. Ketika dia akarnya banyak, maka pertumbuhannya mesti akan optimum. Maka salah satu parameter kualitas bibit ini adalah bonggolnya. Ini kalau kita lihat bonggolnya, wow banget nih, gede-gede banget. Kemudian setelah bonggolnya cukup besar, nah inilah kenapa penggunaan 12-12-17 2 ini sangat sangat direkomendasikan, maka dia akan menghasilkan bonggol-bonggol yang besar. Kemarin ada pertanyaan dari sahabat entrepreneur, Pak Pendi, bibitan ini apakah lebih baik dicairkan atau ditaburkan biasa? Bapak Ibu semua yang berbahagia, semua orang punya prinsip, tapi prinsip The Bronol adalah ketika kita punya bibitan ditaburkan, karena bibit yang dikelola nggak sedikit. Sehingga ketika ditaburkan saja NPK dengan slow release mereka, rata-rata pupuk yang kita berikan memiliki bahan pembawa liat kecuali 16-16. Jadi kalau misalnya 16-16 mau dipakai boleh, ya, hasilnya juga bagus. Tapi kalau 16-16 tidak memiliki magnesium, sehingga kadang-kadang bawahnya akan menjadi kuning-kuning. Tapi kalau dia 12-12-17-2 tidak akan kuning seperti ini, dan bonggolnya akan besar sekali. Jadi pertanyaannya Pak Pendi, dicairkan atau dibiarkan ditabur NPK-nya saja? Kalau saya pribadi, tabur NPK-nya saja sudah sangat baik. Yang penting tepat waktu, dosisnya dapat, penyiramannya cukup, bam, seperti ini nih. Ini. Dan yang selanjutnya warnanya, kemudian ini kelenturan daunnya, ini. Jadi kalau kita beli kayak gini, misalnya kok kretek, nah ini berarti sudah bibitnya kaku. Ini salah satu kualitas daunnya. Kalau kayak gini kan ini enggak nih. Artinya enggak kretek. Oh, ini berarti daun yang lemes atau mengkilat bagus, tapi dia tidak keras banget, kretek, ini menandakan daunnya dalam kualitas bagus. Kemudian banyak orang mengatakan yang penting kuncirnya Pak Pendi, ini nggak ada kuncirnya, berarti ini nggak layak tanam katanya. Oh, bukan seperti itu, karena bahwa setiap daun apakah ekor seperti ini, ini rambut-rambut seperti ini itu harus ada? Jawabannya tidak menjadi parameter di dalam pembibitan. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi seperti tadi, sudah sangat baik sekali untuk kita memilih bibit ini sendiri untuk bisa ditanam di lapangan. Kemudian saran yang selanjutnya, ketika kita mau membeli bibit ini, sebisa mungkin bibit yang mau kita bawa ke lapangan ini jangan langsung hari ini dibawa kemudian besok dibawa langsung ditanam di sana. Jangan. Lebih bagus kalau memang lubangnya belum siap, diputar dulu 3/4 dan dibiarkan dulu. Kalau besok mau mau dibawa, baru kita sepenuhnya dipotong semuanya. 3/4 dipotong. Kalau dia 2-3 minggu sudah terjadi perbaikan dari akar yang terpotong itu, supaya stresnya tidak terlalu banget, apalagi pada bibit-bibit besar seperti ini. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, cara memilih bibit yang mulai dari bebas penyakit, warnanya hijau bagus, halus, bonggolnya bagus, mekarnya bagus. Dan satu lagi jangan lupa, jangan pernah membeli bibit tanpa Anda nggak datang. Jangan, sekali lagi, kalau mau beli bibit jangan nggak datang, temui sendiri bibitnya. Seperti ini, bahwa ini bagus nggak, foto, kalau nggak tahu tanyakan. Jangan membeli bibit, misalnya kita beli bibit di Pekanbaru, saya di Bagan Batu, bibitnya udah Pak kirim saja, kita percaya sama mereka. Oh jangan, kita tidak boleh berinvestasi masalah bibit, tidak diperkenankan seperti itu. Bapak Ibu semuanya, lebih bagus beli bibitnya, datangi dulu, pilih sendiri, lebih maram. Ini karena apa? Mengulangi bibit yang salah butuh tenaga dan biaya yang lebih banyak. Itu yang paling penting. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan kesempatan sore hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan di bulan suci Ramadan ini, dan memberikan ke kita kekuatan, kebahagiaan, dan mendekat kita dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.